Halo adik-adik, selamat pagi. Ya, senang kembali berjumpa dengan adik-adik di hari Minggu ini. Kita bersyukur pimpinan kebaikan Tuhan menyertai kita. Walaupun ibadah lewat online, kita bersyukur Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Ayo, mana jempolnya? Tuhan tetap baik. Oke, mari berdiri. Kita bersama-sama mau beribadah sekolah minggu, ya. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya atas kebaikan Tuhan menyertai kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih pimpinan penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini ya Tuhan, kami mau beribadah. Berkati sekolah minggu kami, walaupun secara online, Tuhan tetap baik. Menyertai anak-anak bersama orang tua, dan juga guru-guru dimanapun berada. Biarlah kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kami bersama-sama, dan kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik masih tetap berdiri. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, ya. Bersama-sama bersyukur karena Tuhan itu tetap baik. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ya, semua hari, harinya siapa? Tuhan. Dari hari Senin sampai hari Senin lagi, itu semua harinya Tuhan, ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan lagi. Mari kita angkat pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Roh Kudus turun. Ya, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Iya, Tuhan baik, Tuhan hidup, Tuhan ada di setiap kita. Oleh karena itu, jangan bersedih, tetap bersukacita karena Tuhan hidup. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan di ruang sebelah. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu ya, Losa Vero ucapkan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, Losa Vero akan pimpin kita dalam doa. Kita lipat tangannya, kemudian tunduk kepala, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat hari-hari yang Tuhan boleh berkati. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan bantu
kebutuhan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira bacaan kita hari ini terdapat dari mana? Nah, aku kasih tahu ya, bacaan kita hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Tapi Losovero hanya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 8. Sisanya silakan kamu baca di rumah ya. Losovero baca, kemudian kamu ikuti juga dari luar ya. Judul bacaannya adalah Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya, untuk ayat 9 sampai ayat yang ke-16 silakan kamu baca di rumah ya. Nah, Losovero yakin kamu sudah belajar ya tentang Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa, gitu ya. Nah, Adam dan Hawa ini keluar dari Taman Eden karena sudah melakukan dosa, begitu ya, diusir oleh Tuhan. Tetapi Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa ya. Kemudian ya, ketika mereka sudah keluar dari Taman Eden, mereka akhirnya memiliki anak ya, seperti yang dibacakan oleh Bu Vero tadi. Anak Adam dan Hawa adalah Kain dan Habel ya. Nah, tentunya sebagai satu keluarga, Adam dan Hawa sangat bahagia ya bersama anak-anaknya begitu. Ada waktu untuk berkumpul, ada waktu mungkin bercerita bersama-sama begitu ya. Tapi kamu tahu juga ya kalau manusia saat itu sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka tidak bisa luput dari yang namanya dosa ya. Sehingga ada saat-saat di mana ya keluarga mereka juga mengalami satu hal yang tidak baik akibat dosa. Misalnya mungkin mereka berselisih gitu ya, atau mungkin marah-marahan begitu ya. Nah, coba kamu renungkan, ada nggak masa-masa mungkin kamu tidak suka nih sama saudara kamu begitu ya. Nah, itu karena memang kita sudah jatuh ke dalam dosa begitu ya, akibat dari dosa yang dibawa oleh Adam dan Hawa begitu ya. Nah, di cerita ini diceritakan bahwa Kain dan Habel tumbuh besar, kemudian mereka memiliki pekerjaan masing-masing ya. Kalau tadi Kain kira-kira apa ya pekerjaannya? Nah, tadi di bacaan ini disebutkan kalau Kain itu adalah seorang petani ya. Kain berarti dia bercocok tanam, menanam tanaman begitu ya, memberi pupuk, mengolah tanah sampai akhirnya nanti dia panen gitu ya, sampai akhirnya dia mendapatkan hasil gitu ya. Nah, sedangkan Habel adalah seorang gembala ya, gembala domba gitu ya di padang. Berarti dia menggembalakan dombanya gitu ya, menuntun domba-dombanya, memberi minum domba-dombanya. Bahkan mungkin ya karena pada saat itu kan di padang gurun, bisa jadi dia dalam kondisi yang sangat berbahaya ya, karena menjaga domba-dombanya dari binatang buas begitu ya. Tapi puji Tuhan di cerita ini dibilang bahwa Kain tetap bekerja seperti biasa, artinya dia sehat ya. Sampai suatu ketika ya mereka akan memberikan satu
untuk persembahan ya, untuk Tuhan. Nah, persembahan ini mereka berikan kepada Tuhan saat itu berdasarkan apa yang mereka miliki. Berarti kalau Kain karena dia adalah seorang petani, berarti hasil pertaniannya ya. Sedangkan Habel seorang gembala domba, berarti dia mempersembahkan domba ya, kambing domba begitu ya. Nah, mereka sama-sama mempersembahkan. Tapi ada yang berbeda ya. Kalau Kain ya, dia adalah seorang yang selalu menuruti apa keinginan hatinya. Sedangkan kalau Habel adalah seorang yang taat kepada Tuhan ya. Jadi perbedaannya adalah kepada hati mereka ya. Kalau misalnya Kain, dia memiliki hati yang tidak takut akan Tuhan gitu ya. Sedangkan Habel adalah seorang yang cinta Tuhan, kemudian takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu perbedaannya. Sehingga ya saat mereka memberikan persembahan, Allah melihat hati dari Habel. Sehingga dia melihat hatinya Habel itu seorang yang baik, memberikan persembahan juga yang baik gitu ya. Jadi dia terima persembahannya Habel. Sedangkan Kain, persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan gitu ya, karena Tuhan melihat kembali hatinya Kain begitu ya. Nah, karena persembahan dari Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan dari Kain tidak, Kain menjadi jengkel ya, marah gitu ya sama Habel. Dia menyimpan dendam dalam hatinya gitu. Yang mengakibatkan akhirnya seperti yang dicerita ini ya, dia membunuh Habel ya, dia membunuh saudaranya sendiri. Kenapa bisa ini terjadi? Karena memang manusia adalah orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan bisa terjadi begitu ya. Nah, ketika itu diceritakan dalam Alkitab ini, Kain memanggil Habel untuk ke padang gitu ya. Nah, di sana dia membunuh Habel ya. Habel kemudian mati begitu ya. Nah, sebenarnya ya di dalam Alkitab dituliskan kalau Allah sebenarnya memperingatkan ya kepada Kain akan bagaimana sikap keras hatinya dia, pemarahnya dia, kemudian irinya dia, kemudian sakit hatinya dia, begitu ya. Tuhan ingatkan, tetapi ya Kain tidak mendengarkan apa perkataan Tuhan, sehingga peristiwa atau hal yang tidak diinginkan seperti meninggalnya Habel itu terjadi begitu ya. Tentunya Allah tahu dan Allah marah begitu ya kepada Kain, sehingga Allah menghukum Kain dengan mengusir dia pergi jauh gitu ya ke satu daerah begitu, tinggal sendiri. Nah, sebagai orang tua tentunya Adam dan Hawa sangat sedih ya. Selain karena dia kehilangan anaknya gitu ya karena meninggal, dia juga pasti merasa kehilangan ya dari si Kain ini gitu ya. Tetapi Adam dan Hawa mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan terus mengasihi dia gitu. Dan itu terbukti ya setelah Kain pergi, kemudian Abel meninggal, Allah mengaruniakan kembali seorang anak kepada Adam dan Hawa, yaitu Set ya. Set ini adalah seorang yang cinta akan Tuhan gitu ya, mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan begitu ya. Jadi ada penggantinya begitu ya. Jadi kamu lihat ya, walaupun manusia berdosa, tetapi Allah tetap mengasihi dan mencintai manusia ya. Ada selalu berkat Tuhan, ada selalu karunia Tuhan. Salah satu contohnya itu dengan lahirnya Set begitu ya. Nah, ketika Tuhan memberikan Set gitu ya kepada Adam dan Hawa teringat akan janji Tuhan ya, bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka dan Tuhan juga akan memberkati mereka begitu ya. Nah, terus tadi Kain apakah dia menyesal? Tidak ya, Kain tidak menyesal ketika membunuh Habel, tetapi dia menyesal karena dia dihukum oleh Tuhan. Nah, ini adalah salah satu sikap yang tidak bagus ya anak-anak, tidak boleh tiru ya, karena hal ini tidak baik gitu ya. Nah, kita lanjut nih ceritanya. Dari cerita ini kira-kira
ada nggak hal yang bisa kita pelajari? Pastinya banyak ya hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya mungkin bagaimana ya kita harus menjadi seorang yang seperti Habel ya, memiliki hati yang baik, mengasihi Tuhan begitu ya dengan segenap hatinya, kemudian memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan begitu. Itu kita bisa pelajari dari Kain. Nah, dari firman Tuhan ini kita juga belajar ya bahwa ternyata kita membutuhkan pengampunan. Pengampunan dari Tuhan. Dalam pengampunan ini tentunya kita harus menyesali setiap dosa-dosa yang kita lakukan begitu ya. Nah, selain pengampunan, ternyata kita juga belajar bahwa kita itu butuh juru selamat. Dan ingat ya, kita udah punya juru selamat. Siapa itu? Yesus Kristus, betul ya. Kita sudah punya Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, ya, yang sudah menebus kita dari dosa kita. Oleh karena itu ya, belajar dari hal ini harusnya kita sudah bisa nih memancarkan kasih Kristus yang sudah kita rasakan. Loh, kita memancarkannya lewat apa? Banyak hal ya. Misalnya nih ya, mungkin saat ini posisi kamu bisa jadi mirip-mirip ya sama Kain. Kamu ada tidak suka sama seseorang atau kamu sulit untuk mengasihi seseorang. Coba tantang diri kamu untuk bagaimana kamu bisa mengasihi dia. Karena kamu tahu kamu sudah dikasihi oleh Kristus dan dosamu sudah dibayar oleh Kristus, gitu ya. Coba tantang dirimu untuk mengasihi dia. Atau mungkin kamu semua orang kamu kasihi begitu ya. Tidak ada loh yang saya tidak kasihi, semuanya saya kasihi. Tunjukkan kasih itu. Kadang-kadang kita malu ya mengasihi orang lain gitu ya, dengan langsung memberikan sesuatu. Tunjukkan kasih itu, tidak apa-apa. Atau sekarang kita tidak bisa ini bertemu, kamu bisa mengasihi orang lain dengan cara kamu mendoakan dia. Bahkan saat kamu menjadi contoh di rumah gitu ya, dengar-dengaran sama orang tua, itu adalah salah satu bagian dari kamu mengasihi orang lain, karena kamu membuat orang lain itu tersenyum begitu ya, bahagia dengan apa yang kamu lakukan. Saya harap firman Tuhan ini bisa membuat kamu semakin bertumbuh, semakin mencintai Tuhan, bahkan bisa memancarkan kasih Tuhan di dalam hidup kamu ya. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Loso akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu hari ini, buat kesempatan kami boleh sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang memancarkan kasih Kristus dalam hidup kami. Tuhan, berdoa juga untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang berkati keluarga kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan dalam menjalani setiap tugas, pekerjaan, dan aktivitas. Kami juga mau berdoa untuk kami secara pribadi. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kamu akan menghafal satu ayat Alkitab. Ayat Alkitabnya dari mana? Dari sini nih ya. Dari Roma 5 ayat 8. Silakan kamu hafalkan, kemudian kamu tunjukkan ke orang tuamu kalau misalnya kamu sudah selesai menghafalkan. Ya. Nah, selanjutnya nih yang ditunggu-tunggu loh aktivitas hari ini. Nah, aktivitas hari ini kamu akan bermain games ya. Gamesnya apa? Gamesnya berupa beberapa pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan hari ini. Nah, nanti Lose akan kirimkan linknya dan kamu boleh bermain lewat aplikasi ini ya. Selamat mengerjakan aktivitas, selamat menghafal firman Tuhan hari ini, kemudian selamat hari Minggu, ibadah kita berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.